Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Adila Septian dengan NIM 170566232. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis SWOT. Next. Yang pertama ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang, opportunity, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek, bisnis, atau organisasi. Metode ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal guna untuk menyusun strategi bisnis yang efektif. Next. Saya di sini mengambil analisis SWOT untuk perusahaan PT Unilever Tbk. Next. Di sini ada profil dari Unilever secara singkat. Itu ada sejak 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau FMCG terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Royco, Bango, dan masih banyak lagi. Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada 1981, daftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Saat ini, Unilever Indonesia yang berkantor pusat di Tangerang memiliki lebih dari 40 brand, juga 9 pabrik yang bertempat di area industri Jababeka, Cikarang, dan Rungkut. Pabrik serta produk kami juga telah mendapatkan sertifikasi halal dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Next. Di sini ada visi misi dari PT Unilever. Yang pertama itu visi, yaitu visinya itu meraih rasa cinta dan pengharapan yang lebih baik setiap hari. Unilever membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang lebih baik bangga dan orang lain. Menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Selanjutnya, Unilever senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan Unilever untuk terus bertumbuh seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Next. Di sini ada kekuatan kelebihan yang dimiliki oleh Unilever. Yang pertama itu kehadiran di global. Yang dimaksud dengan kehadiran di global adalah Unilever sudah ada atau menjangkau lebih dari 190 negara. Dengan hal ini, Unilever mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi, yaitu berupa rantai pasokan global dan mempunyai aksesibilitas ke beragam pelanggan atau jangkauan pelanggannya lebih luas. Yang kedua itu ada skala ekonomi. Dengan adanya skala ekonomi, hal ini dapat mendorong efisiensi produk menjadi lebih tinggi dan ini menjadi sebuah keunggulan kompetitif yang dimiliki Unilever. Unilever juga telah melakukan ekspansi internasional selama bertahun-tahun, dan ini menjadi sebuah kekuatan yang dapat meningkatkan kesadaran merek. Yang ketiga itu ada kesadaran merek yang tinggi. Unilever memiliki merek-merek yang kuat atau yang terkenal dan dipercaya oleh pelanggan di seluruh dunia, termasuk diantaranya adalah Dove, Lipton, Knorr, Lifebuoy, Close Up. Yang keempat itu ada keberlanjutan. Perusahaan ini atau Unilever berkomitmen kuat terhadap keberlanjutan sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Rencana hidup berkelanjutan, Unilever mencakup tujuan-tujuan seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi air, dan mencari bahan baku yang berkelanjutan. Fokusnya pada keberlanjutan telah memainkan peran penting dalam menarik pelanggan yang sadar lingkungan, membantu organisasi mengurangi limbah, dan biaya penggunaan energi.
Selanjutnya itu ada model bisnis yang kuat. Model bisnis yang kuat dan sangat berkelanjutan membuat Unilever dapat bertahan dalam resesi ekonomi yang sulit. Dan juga model bisnisnya yang adaptif membuat perusahaan dapat mempertahankan biaya operasional yang lebih rendah sambil mengatasi bencana seperti pandemi. Sebagai hasilnya, Unilever mempertahankan kepemimpinannya di pasar sambil mempertahankan momentum untuk pertumbuhan. Next. Di sini ada kelemahan yang dimiliki oleh Unilever. Yang pertama itu produk substitusi yang tinggi. Unilever memiliki berbagai macam konsumen dari berbagai kelompok sosial maupun ekonomi. Karena dampak adanya kesadaran merek yang tinggi yang dimiliki oleh Unilever, walaupun begitu, di luar sana masih banyak produk pengganti yang dengan biaya yang lebih rendah yang dapat menggantikan produk Unilever sendiri. Hal ini tentu akan menjadi khususnya dalam pemasaran dan promosi produk. Yang kedua itu ada ketergantungan yang tinggi terhadap pengecer. Kinerja dan reputasi merek sangat bergantung pada kinerja pengecer. Unilever memiliki jaringan lebih dari 25 juta pengecer untuk menjual produknya secara global. Namun kemampuan integrasi ke depan masih kurang dan akibatnya pengecer menikmati kontrol yang signifikan atas penjualan dan beberapa pengecer merek besar telah membentuk merek label sendiri yang bersaing dengan produk Unilever. Yang ketiga itu ada kurangnya diversifikasi. Unilever dapat dikategorikan ke dalam produk kecantikan dan perawatan pribadi, makanan, dan minuman, serta perawatan rumah tangga. Portofolio produknya penuh dengan produk yang serupa atau sama dengan diferensiasi yang rendah, yang dapat mengakibatkan tekanan persaingan menjadi lebih tinggi. Yang keempat itu ada tekanan harga. Industri barang konsumen sangat kompetitif dan Unilever menghadapi tekanan harga dari para pemain global dan lokal. Tekanan ini dapat berdampak pada margin dan profitabilitas perusahaan, terutama di pasar dengan persaingan yang ketat. Unilever harus fokus pada optimalisasi dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan daya saing harga dengan berinvestasi dalam pemasaran, inovasi, dan pembangunan merek. Selanjutnya ada dampak negatif terhadap lingkungan. Terlepas dari komitmen Unilever terhadap keberlanjutan, beberapa produk dan operasinya masih berdampak negatif terhadap lingkungan. Next. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama itu pasar negara berkembang. Unilever dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari pasar-pasar baru, contohnya China, India, dan Brazil. Mereka memiliki populasi masyarakat yang tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh Unilever. Selain itu, Unilever dapat memperoleh keuntungan dari keunggulan biaya di pasar-pasar tersebut, yaitu berupa biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan aksesibilitas ke bahan baku yang mudah. Yang kedua itu memaksimalkan e-commerce. Dunia sedang bergeser ke arah belanja online. Unilever memiliki peluang untuk memanfaatkan teknologi dalam menjangkau lebih banyak konsumen sambil tetap relevan di pasar. Selain itu, Unilever juga dapat mengeksplorasi peluang dalam penjualan langsung ke konsumen yang dapat memberikan kontrol yang lebih besar atas harga dan distribusi. Yang ketiga itu ada merger dan akuisisi. Unilever dapat memperluas portofolio produk dan jangkauan geografisnya melalui kemitraan strategis, termasuk merger dan akuisisi. Yang keempat itu ada keberlanjutan. Unilever dapat membedakan diri dari para pesaingnya melalui investasi berkelanjutan dalam praktik-praktik berkelanjutan seperti promosi ramah lingkungan. Hal ini membantu menarik konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan membangun loyalitas merek. Selanjutnya ada pengenalan merek. Unilever dapat mengembangkan portofolio mereknya lebih lanjut melalui peningkatan pemasaran dan iklan. Hal ini membantu Unilever mempertahankan kesadaran dan loyalitas merek dengan memperkenalkan produk baru. Next. Setelah ada ancaman atau threats yang dimiliki oleh PT Unilever. Pertama itu bengkak. Industri barang konsumen yang bergerak cepat ditandai dengan persaingan yang ketat. Dengan adanya persaingan yang tinggi, ini berdampak terhadap biaya dan juga beberapa kompetitor Unilever. Ini akan mempengaruhi strategi penetapan harga, pangsa pasar, dan profitabilitas. Agar dapat kompetitif, Unilever harus terus berinvestasi dalam peningkatkan produk, pemasaran, dan branding.
Yang kedua itu ada perubahan peraturan. Industri barang konsumen memiliki peraturan dan setiap adanya perubahan peraturan tersebut akan berdampak signifikan terhadap perusahaan. Peraturan yang dimaksud seperti keamanan produk, standar pelabelan lingkungan, dan undang-undang ketenagakerjaan. Unilever harus selalu mengetahui perubahan peraturan yang terbaru dan harus selalu mematuhi hukum dan standar yang ditetapkan. Yang ketiga itu ada exposure terhadap perubahan nilai tukar mata uang. Unilever beroperasi di wilayah geografis yang berbeda yang dapat terpengaruh oleh perubahan nilai mata tukar uang. Fluktuasi mata uang secara signifikan berdampak pada pendapatan, biaya, dan profitan oleh kondisi ekonomi global dan peristiwa politik. Di antara variabel lainnya, Unilever harus mengembangkan strategi mengelola resiko mata uang. Selanjutnya ada perubahan selera konsumen. Preferensi atau selera konsumen berubah dengan cepat, dan Unilever harus tetap menjadi yang terdepan dalam perubahan agar tetap relevan. Misalnya perubahan tren, gaya hidup, preferensi kesehatan, dan kebugaran adalah keberlanjutan. Selanjutnya, ada gangguan rantai pasokan. Unilever sangat bergantung pada rantai pasokan global yang rentan pada risiko seperti bencana alam, peristiwa geopolitik, dan gangguan tenaga kerja. Gangguan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan konsumen yang menyebabkan peningkatan biaya. Organisasi harus berinvestasi dalam ketahanan rantai pasokan dan perencanaan darurat untuk mencegah risiko-risiko ini. Next. Kesimpulan, Unilever sebagai pemain utama dalam industri konsumen global memiliki kekuatan dalam portofolio merek yang kuat dan komitmen pada keberlanjutan. Meskipun demikian, tantangan seperti ketergantungan pada pasar berkembang dan persaingan yang intensif perlu diatasi dengan terus berinovasi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan global. Unilever dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam industri konsumen global. Next. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.